Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Rosalin dari SMA Sion Makassar. Saya mengajar fisika di sana ya. Oke, mudah-mudahan materi kali ini bisa membantu kita semua yang memerlukan materi tentang listrik statis. Hari ini saya akan membahas tentang dua buah muatan yang memiliki massa tertentu, kemudian dua bola bermuatan itu tergantung di dalam sebuah tali, lalu kita akan menghubungkan bagaimana gaya gravitasi dan juga dengan gaya tolak-menolak antara dua buah partikel yang bermuatan itu tadi ya, yang sama muatannya. Oke, sekarang perhatikan, saya akan share screen dan saya akan mulai menggambarkan itu. Silahkan diperhatikan ya. Nah, nanti misalnya ada sesuatu yang kurang jelas, boleh ditanyakan ya, boleh ditanyakan dan bisa hubungi saya di 081543356816. Atau jika lo memerlukan materi yang lain untuk bisa dijelaskan, boleh nggak apa-apa ya, supaya semuanya menjadi lebih jelas dan mudah-mudahan apa yang saya paparkan bisa menjadi berkat bagi anak-anak sekalian ya. Oke, sekarang Ibu akan gambarkan. Di sini ada tali ya, ada sebuah tali tergantung ya. Jadi ini tali tergantung di sini. Oke, satunya di sebelah sini. Jadi seperti ayunan begitu ya. Dua-duanya tergantung. Nah, di mana panjangnya tali ini adalah dalam L ya, ini adalah L. Kemudian di dalam ujung talinya itu ada dua buah muatan yang besarnya sama, jumlah muatannya sama, kemudian jenis muatannya juga sama ya. Jadi ini ada dua buah muatan. Oke. Nah, karena muatannya sama, misalnya di sini positif dengan positif gitu ya. Ini muatannya positif dengan positif, maka akan terjadi apa? Terjadi tolak menolak ya, terjadi tolak menolak. Ya, kita sebut aja di sini adalah F-nya. F-nya adalah F kolom begitu ya, di mana F kolom sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat ya. Nah, sekarang berikutnya, karena partikel ini memiliki massa, maka akan ada apa? Ada gaya gravitasi, yaitu gaya gravitasinya di sini adalah B, itu sama dengan M dikalikan dengan G. Nah, benda ini tergantung pada tali, berarti di tali itu ada gaya lagi, yaitu namanya gaya tegangan tali. Oke, gaya tegangan talinya ini Ibu beri simbol T ya. Sekarang, kemudian sudut yang dibentuk oleh kedua tali ini ya, itu adalah theta. Nah, kita akan membuat pertolongan ini ya, membuat pertolongan garis supaya ada segitiga siku-siku yang dibentuk nih ya, segitiga siku-siku yang dibentuk. Iya, seperti ini. Kita buat pertolongan ya, ke sini ya Bapak ya. Nah, oke, kita buat seperti ini agak terlalu panjang ya. Oke, seperti ini ya. Nah, garis ini itu membagi sudut theta sama panjang. Kita sebut aja di sini adalah alfa gitu. Nah, maka T ini kita proyeksikan ke sumbu X ya dan ke sumbu Y ya. Kita proyeksikan T-nya. Bentar ya. T-nya kita proyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Ini kita proyeksikan ke sumbu X, kemudian kita proyeksikan lagi ini adalah ke sumbu Y. Nah, yang diproyeksikan ke sumbu X itu kita beri nama di sini adalah TX, kemudian yang di sini adalah TY gitu ya. Nah, dua buah muatannya ini jarak antara kedua muatan itu kita beri lambang adalah R ya, ini jaraknya. Ibu pakai garis merah di sini ya. Ini adalah R. Ini adalah R. Nah, sekarang kita akan mencari hubungan antara R dengan L dan juga dengan alfa. Untuk itu kita perhatikan ini. Perhatikan segitiga siku-siku ya. Perhatikan segitiga siku-siku. Ya, yang terbentuk ini ya. Oke. Sudutnya di sini adalah alfa nih. Ini alfa. Ini siku-siku di sini. Yang ini kalau jarak dari sini ke sini R, ini kan jaraknya sama nih. Karena garis ini membagi theta menjadi sama panjang ya, sama besar sorry ya, sama besar. Nah, sekarang terhadap theta, maka yang ini adalah kita beri nama R/2 karena
jarak dua muatan ini R, berarti dari ini ke sini sama dengan R per 2. Nah, R per 2 ini terhadap alfa ini berfungsi sebagai apa? Sisi depan. Kemudian di depan sudut siku-siku, L ini berarti ini berfungsi sebagai sisi miring. Nah, kalau kita membandingkan antara sisi depan dengan sisi miring, ya, sisi depan dan sisi miring demi itu adalah kita menggunakan perbandingan trigonometri yaitu sin, maka R per 2 dibagi dengan L ini akan mendapatkan sin dari alfa. Kalau begitu, maka R per 2 itu berarti sama dengan L dikalikan dengan sin alfa. Maka R-nya ini akan sama dengan 2L sin alfa. Sekalian kita melihat untuk TX, TY, dan juga dengan T ya. TX, TY, dan juga T. Ini kita lihat lagi di sini. Nah, TX itu arahnya ke sini. Ya, ini TX. Kemudian TY arahnya ke sana. Oke. T arahnya ini ya. Ini T ya. Ya, oke. Nah, sekarang untuk ini, TX, ini adalah TY. Kemudian di sini adalah T. Sudut alfa ini sudutnya berarti ada di depan ini TX ya. Si TX ada di depan alfa. Berarti hubungan antara TX dengan T sekarang, TX dibagi dengan T, itu juga dalam sin. Sama dengan sin alfa. Maka TX itu sama dengan T dikalikan dengan sin alfa. Nah, untuk TY ini sisi samping terhadap alfa nih. Ini kan kalau hubungan sudut-sudut ya, ini ya, berseberangan ini ya. Di sini berarti juga alfa nih. Yang ini itu juga alfa. Ini di sini alfa ini. Ya, berarti ini sisi samping ya, ini miring. Nah, kita menggunakan perbandingan cos ya. Jadi TY dibagi dengan T itu sama dengan T dikalikan dengan cos alfa. Maka TY itu akan sama dengan ini bukan T ya, ada kesalahan ya di sini ya. TY per T sama dengan cos alfa, maka TY sama dengan T dikalikan dengan cos alfa. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan beberapa ini ya, yaitu R ini ya, kemudian ada TX ya, kemudian ada TY. Ini yang perlu kita ingat. Nah, sekarang kita akan melukiskan ini aja ini ya. Ada gaya kolom, kemudian ada TX, ada WMG, dan ada TY. Oke, kita ke page berikutnya. Ada TX ke sana, kemudian berikutnya ada apa? Ada F kolom, ya. Lalu ada TY, kemudian ada W di sini ya. Perhatikan ini. Di sini adalah TX, kemudian ini adalah TY, di sini ada F kolom, dan di sini adalah W, di mana W sama dengan MG. Tadi TX-nya itu sama dengan T dikalikan dengan sin alfa, kemudian TY-nya sama dengan T dikalikan cos alfa. Bentar ya. Ada kesalahan nih di sini. Oke, ya. Nah, ini cos alfa ya. T cos alfa, kemudian R-nya tadi sama dengan apa? 2L sin alfa ya. Nah, F kolom itu berarti sama dengan apa? K Q dikalikan Q dibagi R kuadrat, boleh jadi K Q kuadrat per R kuadrat. Nah, sekarang kita menggunakan, karena posisinya itu dalam keadaan seimbang, ya, berarti kita harus mengikuti syarat dari keseimbangan itu sendiri ya, bahwa sigma Fy itu sama dengan 0 ya. Di sini adalah positif, sumbu Y positif, kemudian ini ke sumbu Y negatif ya. Berarti di sini Ty-nya dikurangi dengan W ini akan sama dengan 0. Oke? Maka Ty itu akan sama dengan W, yaitu sama dengan Mg ya. Substitusikan nih. Ty di sini adalah T cos alfa. Maka T dikalikan cos alfa ini akan sama dengan W. Berarti T menjadi apa? W dibagi dengan cos alfa. Nah, berikutnya kita masuk di Fx-nya nih. Di Fx ini ada Tx ke arah kanan, kita anggap dia positif ya, sesuai dengan sumbu X positif. F kolomnya ke kiri, maka ini disebut negatif aja ya. Kenapa? Karena ke sumbu X negatif ya. Dengan menggunakan syarat keseimbangan yaitu sigma daripada Fx ini sama dengan 0 nih.
Maka TX dikurangi dengan F kolom sama dengan 0. Jadi TX ini akan sama dengan F kolom. Nah, TX ini sama dengan apa? T dikalikan dengan sin alfa ya. Kemudian F kolomnya berarti sama dengan apa? K Q kuadrat dibagi dengan R kuadrat ya. Oke. Nah, kita akan masukkan nih ya. Kita akan masukkan ya, kita masukkan ke sini. T-nya ini ya. T-nya ya. T ini kan sama dengan apa? T cos alfa ya, T-nya ya. T-nya mana T tadi ini? Nah, sama dengan W dibagi cos alfa, sorry ya. Maka ini kita akan masukkan jadi apa? W dibagi dengan cos alfa, ini kita kalikan dengan sin alfa, ini sama dengan K Q kuadrat dibagi R kuadrat. Sin dibagi cos itu apa? Tangen ya. Maka W dikalikan dengan tangen alfa itu sama dengan K Q kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Nah, R kuadratnya mau dikasih masuk ini boleh, nggak apa-apa. Jadi berarti ini W dikalikan dengan tangen alfa itu berarti sama dengan K Q kuadrat dibagi dengan 2L sin alfa, ini kita pangkatkan 2 nih ya. Nah, ini kali silang mau naik ke sana boleh, nggak apa-apa ya. Jadi berarti 4L kuadrat sin kuadrat alfa dikalikan W tangen alfa sama dengan K Q kuadrat ya. W-nya kasih di depan, maka ini 4L kuadrat W dikalikan dengan sin kuadrat alfa kali tangen alfa sama dengan apa? K Q kuadrat ya. Oke, nanti tinggal tergantung pada soal apa yang dicari gitu ya. Kalau diketahui L atau mau ditanyakan L ya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Sisa kalian mencari aja sendiri ini masing-masing ya. Ya, di mana V itu adalah gaya berat, V itu adalah massa partikelnya dikalikan gravitasi, Q itu adalah besarnya muatan. Jadi dari penjabaran ini itu bisa menjadi beberapa soal untuk ditanyakan. Bisa cari L-nya, cari W-nya, cari alfanya, atau cari Q-nya ya. Bisa juga cari R-nya juga bisa. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mudah-mudahan materi ini boleh bermanfaat, terutama bagi anak-anak kelas 12 SMA Sion, dan juga bisa menjadi berkat juga bagi seluruh anak-anak di seluruh Indonesia, bahkan kalau ke seluruh dunia kalau mengerti bahasa Indonesia juga bisa ya. Sampai bertemu lagi di materi yang berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.